Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk ibu bapa dan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersekutu bersama lagi melalui saat teduh pada kesempatan ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan seraya kita mengangkat kidung pujian. Bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang tetap setia memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, untuk kemudian merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, sehingga kami dimampukan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma 9 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Firman Tuhan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya
yang telah disiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini melalui tema mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Ayat 21 pembacaan kita, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tukang periuk, tentu sebagian di antara kita mungkin pernah melihatnya, bagaimana ia bekerja dengan sangat telaten, dengan jari jemarinya, sambil kemudian ia memutar, pelarikan, sehingga di atas tempat di mana dia meletakkan segumpal tanah, ia bisa memainkan dengan sangat lincahnya untuk kemudian membentuk sebuah bentukan sesuai dengan apa yang sedang dia pikirkan. Membuat sebuah periuk tidak membutuhkan cetakan, tetapi betul-betul tergantung dari apa yang mau dilakukan oleh seorang tukang periuk menurut kehendaknya, dan karena itu ia membentuknya tentu sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, tukang periuk punya hak dan bebas untuk membentuk dan membuat benda apa saja dari tanah liat itu. Dapat membentuk benda semaunya dan bebas menentukan benda itu mau dipakai untuk apa. Ia bebas untuk memakai benda itu dengan tujuan apa saja, bahkan bebas untuk memecahkannya lagi, meleburnya lagi, atau membiarkannya menganggur. Demikian juga dengan kita manusia ciptaan Allah. Allah punya hak dan kebebasan untuk menentukan mau dia jadikan apa hidup kita. Ayat 20 Paulus mengatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Sudah barang tentu tidak. Tidak mungkin periuk berbantah kepada si tukang periuk yang membentuknya. Saudara-saudara, sebagai bangsa bukan Yahudi, kita sama pada pemandangan Allah. Kita juga sebagai periuk yang sama seperti halnya orang Yahudi. Dan Allah bebas menentukan apakah kita beroleh belas kasihannya
Dan Dia juga bebas untuk memanggil kita sebagai umat-Nya dan menentukan kita sebagai kekasih. Dan Ia juga bebas untuk menamakan kita anak-anak Allah yang hidup. Ayat 27 dalam pembacaan kita. Umat Israel sebagai umat pilihan tidak punya hak untuk mengajukan protes dan keberatan sedikit pun. Karena itu Yesaya pernah mengingatkan bahwa sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Itu pun bagi mereka yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu ibu bapa dan saudara-saudara, berilah dirimu untuk dibentuk oleh Allah. Karena Allah tidak mungkin akan membentuk kita menjadi sebuah bentukan yang tidak baik dalam pemandangannya. Kita belajar bagaimana Allah telah menciptakan alam ini. Setiap kali setelah Ia menciptakan sesuatu, dalam Kejadian pasal 1 dikatakan, Allah melihat itu baik adanya. Bahkan pada akhirnya setelah Ia selesai membentuk dan menjadikan bumi ini, Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, Allah melihat segala sesuatu sungguh amat baik. Allah pasti membentuk hidup kita ke arah dan dengan cara yang sangat luar biasa. Karena itu jangan pernah menjauh dari Allah, apalagi berbantah dengan Allah. Allah kita dahsyat dan Allah kita luar biasa. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang telah menciptakan kami dengan sangat indah dan luar biasanya. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur bahwasanya hidup ini tidak dibentuk oleh Allah untuk menjadi binasa, tetapi Allah membentuk kami dengan cara yang indah dan sesuai dengan rencana Allah. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami dan mampukan kami untuk dapat mengambil bagian dalam kemuliaan-Mu. Apapun dan siapapun kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Ketika Tuhan membentuk kami, ajarkan kami untuk menerima itu, meskipun itu mungkin sakit rasanya kami alami. Tetapi buah dari sebuah bentukan Allah untuk kami pasti indah adanya. Tuhan, kami serahkan rumah tangga kami. Bentuklah sesuai dengan rencana-Mu. Anak-anak kami di dalam perjuangan pendidikan dan di dalam masa muda, bentuklah pula mereka Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam tugas usaha pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami Tuhan, bentuklah kami indah sesuai dengan rencana-Mu. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah lepas untuk kemudian menolong mereka, membentuk mereka semakin kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Demikian pun yang sakit, yang bergumul, yang berduka cita, kami serahkan Tuhan. Kami membawa seluruh rencana kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan, yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, atau di dalam rumah tangga, dalam keluarga, yang sudah sekian lama merindukan kehadiran momongan atau buah cinta kasih. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau punya rencana dalam hidup setiap kami. Demikian pun Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi, yakinkan kami,
Engkau sedang membentuk kami Tuhan. Dan Engkau punya cara untuk menolong dan melepaskan kami. Ajarkan kami untuk tidak melupakan Tuhan, tetapi kami memiliki kesabaran dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Peliharakan kami Tuhan sepanjang hari ini. Bersama dengan para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, petugas medis, kami boleh menjalani hari ini dengan selamat. Mohon ampun Tuhan untuk salah dan dosa kami. Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.